warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku pengikut sunnahnya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato singkat dengan tema Ramadan melatih untuk bersabar. Hadirin rahimakumullah, salah satu nama Ramadan adalah Syahrus Sabar, yang artinya adalah bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuh kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-saumu nisfus sabar," yang artinya adalah puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, dengan berpuasa, kita sebagai manusia dididik untuk bersabar, yakni bersabar dalam menahan rasa lapar dan haus, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Menahan diri inilah bagian dari pendidikan kesabaran yang diberikan oleh Allah melalui ibadah puasa. Dan Allah juga sudah menyiapkan beberapa keutamaan untuk orang-orang yang bersabar. Adapun keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Innama yuwaffas shobiruna ajrahum bighairi hisab." Artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Jadi, puasa yang merupakan separuh kesabaran tentu akan mendapatkan keistimewaan ini, tapi tidak dengan amal yang lain. Karena puasa akan langsung dinilai oleh Allah tanpa dibatasi pahalanya. Adapun keutamaan sabar yang kedua adalah mendapatkan mayyatullah, yang artinya adalah siapa yang bersabar, insya Allah ia akan diliputi dan dinaungi oleh Allah dengan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya, dan ridhonya. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha ma'as-shabirin," yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Adapun keutamaan yang ketiga adalah dicintai Allah. Artinya, siapa yang bersabar, insya Allah ia akan dicintai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Wallahu yuhibbus shabirin," dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini kita perlu melatih dan mengasah tingkat kesabaran kita. Islam mengajarkan bahwa sabar ada pada 3 hal. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Artinya apa? Artinya seseorang harus sabar dalam menjalankan perintah Allah, walaupun perintah itu sangat berat. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-shabirin." Dalam ayat ini menjelaskan untuk kepada orang-orang beriman untuk menghadapi gangguan orang-orang lain, melaksanakan ketaatan, yakni menunggu sholat setelah sholat, dan bertakwa kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Adapun sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan perintah Allah, namun ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Contohnya seperti sholat dijalankan, namun gibah tetap jalan.
puasa dijalankan, namun gibah tetap jalan. Sehingga ada istilah STMJ, yang artinya sholat terus, maksiat jalan. Na'udzubillah min dzalik. Kesabaran juga harus diimplementasikan untuk meninggalkan kemaksiatan atau larangan-larangan Allah. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan yaitu kemaksiatan emosional seperti marah, disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang kuat secara hakiki, sebab ia mampu bersabar atas apa yang dilarang oleh Allah. Adapun sabar yang ketiga adalah sabar dalam musibah. Artinya apa? Seseorang yang bersabar dalam menghadapi musibah dan ia menjalaninya dengan baik, maka Allah akan mencatat untuknya sebanyak 300 derajat, yang satu derajat dengan derajat yang lainnya, seperti jarak antara langit dengan bumi. Jadi, semua musibah yang menimpa manusia tentu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersabar, maka Allah akan melipatkan pahala dan membantu menyelesaikan setiap masalah atau ujian yang dihadapi oleh umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini umat manusia semakin diuji kesabarannya dengan adanya pandemi COVID-19, yang mana kita harus selalu bersabar dan terus tetap menjalankan Protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Semoga di bulan Ramadan ini yang juga dikenal dengan bulan kesabaran, kita sebagai manusia ditingkatkan lagi kesabaran kita dan juga dikuatkan lagi keimanan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian pidato singkat dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.